Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa sahbihi wal ali. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang ma'asyiral subuh kita thayyib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, rahmat dan taufik hidayah. Pada pagi hari ini Allah muliakan kita dan kita dapat berhadir dan berkumpul kembali di tempat yang paling dicinta oleh Allah, yaitu masjid. Sama-sama kita melakukan amal taat ibadah, mengerjakan fardu salat subuh dengan berjamaah, kemudian kita isi waktu yang mulia di pagi hari ini dengan majelis zikir, majelis ilmu, yang mana dengan majelis zikir dan ilmu ini tentulah akan mendatangkan rahmat keberkahan dari Allah di tempat ini. Maka dengan rahmat keberkahan Allah dengan tempat mulia ini, mudah-mudahan segala doa-doa hajat kita Allah kabulkan insyaallah, penyakit kita Allah angkat insyaallah, dan terutama keluar kita dari tempat yang mulia ini, dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pun juga senantiasa kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita mengharap kecintaan kita kepada Nabi Allah tambah, dan kecintaan Nabi Muhammad kepada kita, yang mana kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan kekasih kita, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama dan perdana kita memulai dari ilmu yang belum tahu kita baca kitab apa. Kita bawa dua. Kalau dari pamfletnya belum lihat Bidayatul Hidayah. Ustaz Azhar mau ngaji apa? Bikin. Kalau Bidayatul Hidayah ini kitab kecil karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, yang mana isi dari kitab ini sebetulnya adalah tuntunan kita dari pagi sampai tidur lagi, dari adab-adabnya, akhlak-akhlaknya, dan ada fikihnya sedikit, yang tiada lain ini untuk kita mencontoh keseharian kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Allah, jika kalian mengaku cinta kepada Allah, kita ini seberataan mengaku cinta Allah. Apa bukti kecintaan kita itu dengan Allah? Apakah banyak sembahyang, banyak mengaji, banyak sedekahnya, banyak puasa sunnahnya? Bukan. Tapi kecintaan kita kepada Allah akan diakui dengan tidak mengikuti Nabi Muhammad. Jadi seberapa besar ittiba, pengikutan kita dengan Nabi Muhammad, maka jawabnya Allah yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Jadi yang kita tiru, yang kita contoh Nabi Muhammad. Maka kitab ini Bidayatul Hidayah disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah kitab yang barakah, kitab yang luar biasa. Bahkan murid beliau antaranya diriwayatkan 3 orang, seorang santri dan tidak penuntut ilmu, dan belum lupa namanya 3 orang. Yang 2 adalah seorang habaib, yang 1 seorang syekh. Mereka mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dari awal sampai akhir. Harapan mereka
tatkala mengkhatamkan ini dan mengamalkannya, mengharap untuk bermimpi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mencontoh Nabi dalam kesehariannya. Dan mereka bertiga umrah ziarah makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali mereka khatam dan mengamalkan, ternyata bermimpi. Akhirnya mereka ulang kembali waktu sekalinya, akhirnya bermimpi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata ulama kebanyakan mengatakan siapa yang mengamalkan hidayah maka sudah cukup baginya untuk menjadi seorang wali min auliya. Jadi ini aja kita amalkan luar biasa. Ada kita dari bangun sampai kita guling lagi, dari pagi sampai guling ulang. Lalu ketika ini berjumpa dengan Nabi Muhammad, satu-satu beda-beda. Yang satu dikasih oleh Nabi ada tongkat, yang satu ada bentuk notes, yang satu dikasih oleh Nabi Muhammad wadah, cawan, bejana. Akhirnya mereka terbangun dari mimpinya, ternyata hadiah Nabi Muhammad itu ada di sisi mereka. Mana menunjukkan mimpi itu adalah nyata, bukan dari budaya syaitan. Akhirnya mereka bingung, ini tongkat ke sana, ini buku ke sana, yang satu ini wadah untuk apa? Ternyata setelah mereka itu pulang dari menuntut ilmunya, karena mereka menuntut ilmu di kota Yaman, setelah pulang masing-masing ke tempatnya masing-masing. Ada yang mengatakan yang satu di India, Somalia, India. Yang satu ada yang mengatakan ke Mesir. Yang satu adalah sebuah daerah yang lupa. Akhirnya yang satu orang ke India. India terkenal di masaknya itu orang saksi-saksi, bukan muda, penuh dengan kesaktian. Akhirnya dakwahnya di sana ada bisa hanya dengan ucapan, karena orang melihat siapa yang sakti. Kalau dia tahun berapa itu 2000-an, mungkin ada yang namanya Saibal Bali, itu sakti terkenal. Jadi sakti-sakti orang India ini, mungkin dia kerja sama lawan syaitan, lawan jin, wallahu a'lam. Akhirnya seorang murid yang mendapatkan hadiah dari Nabi tongkat itu, lalu dia pun ingin menunjukkan karomahnya, karena di sana kumpulannya orang-orang yang sakti. Beliau lempar itu tongkatnya mukul orang yang bisa terbang itu, tongkatnya bisa pukul dan terbang. Dan itulah manfaat dari apa yang diberikan oleh Nabi. Ternyata memang orang ini bakal hijrah ke India dan dakwah ke sana, maka membutuhkan tongkat tersebut luar biasa. Yang kedua adalah seseorang yang membawa dengan notesnya. Akhirnya dia pun di Mesir. Di Mesir ini sarangnya ulama, sarangnya masyayikh. Karena di sana ada sebuah universitas yang sampai sekarang pun masih ada, yang umurnya sudah ratusan tahun, yaitu Al-Azhar. Di situ kumpulan ulama-ulama besar semua. Akhirnya dia bingung, aku ini gak ada kayak teman-temanku yang berdua, mereka sukses dakwah di negaranya, masih aku balik ke sini orang-orang alim semua. Akhirnya dia pun jadi orang yang biasa. Pada satu saat ada pengumuman bahwa akan ada pergantian rektor Al-Azhar, guru besar, dan di situ akan ada persidangan pemilihan untuk rektor atau guru besar yang baru. Semua orang hadir, kumpulan para masyayikh ulama, ada kumpulan para santri, mahasiswa, ada kumpulan orang biasa. Maka beliau duduklah di kumpulan orang biasa. Maka ditawarkan dan disodorkan sebuah pertanyaan kepada calon orang yang ingin menjadi guru besar di Azhar. Maka pertanyaannya, siapa yang bisa mengumpulkan daripada 50 apa 100 daripada sunnah di dalam sholat kita, dalam sholat? Maka semua ulama Nabi menjawab, yang paling cepat kumpulan para ulama, sekian menit selesai. Habis itu para santri
Yang paling terakhir, masyarakat awam ada yang masih menulis terus di buku catatan yang dia dapat dari Nabi SAW. Maka para penyidang ini yang 10 orang di depan melihat ini siapa, orang awam. Oh, dia masih nulis saja, kada habis-habis sunnah-sunnah yang dia tulis. Maka dipanggillah, wahai fulan, apa yang kau tulis? Sunnah Nabi dalam sholat. Belum selesai, belum masih banyak. Bahkan itu saat itu sudah 500 sunnah dia tulis. Bahkan kalau lebih, kalau anda mau, saya masih tulis. Katanya seorang yang ada di kelompok orang awam terus. Maka disidang dan dipanggillah, dites dengan non tesnya tersebut. Maka dijabarkan sunnah-sunnah Nabi. Semua dia bisa jawab. Akhirnya setelah itu istirahat karena waktu zuhur. Lalu dia pun salah orang hasud, orang iri melihat kayaknya dia ini setiap jawab muka-muka notesnya. Akhirnya notesnya ditaruh di meja, diambil oleh orang iseng. Pas diambil oleh orang, dia balik dari zuhur bingung, mana bukunya hilang. Pas dimulai pertanyaan, dia tidak bisa menjawab karena buku yang dari Nabi itu hilang. Akhirnya dia pun mengamuk, dalam riwayat lalu mengeluarkan karamahnya, seorang saja. Yang mana karamahnya itu akhirnya dia tubuhnya jadi besar. Lampu masjid itu dimakannya. Bahkan dia mengamuk mengatakan kalau tidak ada orang yang mengembalikan buku catatan saya tersebut, habis nih saya makannya semua lampu. Akhirnya kembalikan itu notesnya dan beliau menjadi seorang guru besar di Al-Azhar tersebut. Lalu dikirimi surat oleh gurunya, dia itu Habib Hasan bin Ahmad Al-Abbas. Apa isi suratnya? Dimarah dan ditegur. Wahai muridku, yang namanya karamah, Allah berikan kemuliaan kepada seseorang itu ibarat seperti air terhadap kita kepada orang lain. Artinya apabila keutamaan karamah yang kita miliki itu dilihat oleh orang, kita malu harusnya, sopan harusnya, jadi dapat teguran oleh gurunya untuk jangan serta-merta mengeluarkan karamahnya tersebut. Murid yang satu hijrah ke sebuah tempat yang di negeri itu banyak penyakit wabah melanda kepada masyarakat. Maka dengan berkat cawan wadah yang dikasih oleh Nabi dengan isinya air, dia minum-minumkan kepada masyarakatnya. Masya Allah, ibadah Rasulullah SAW itu masyarakat disembuhkan oleh Allah dari wabah dan penyakitnya. Ini luar biasa. Bukti bagaimana 3 orang ini yang telah mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah ini. Kecil kitabnya, tapi manfaat dan barokahnya luar biasa. Yang mana mudah-mudahan kita mengkajinya, mempelajarinya, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu sebelum kita memulainya, yang paling penting dalam sebuah kajian majelis ilmu adalah benarkan niat kita. Sahih niat dan qabla al-amal. Niat kita memulai ini adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan keberkahan, agar sama niat kita melakukannya sebagaimana niat guru-guru kita dan niatnya Nabi SAW. Jadi penting, apapun yang kita gawe itu mulai dengan niat-niat yang baik, agar amal yang kita perbuat itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Lalu kualitasnya pun sama seperti kualitas orang-orang terdahulu. Apa yang mereka dapatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan dari keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat. Niat itulah fungsinya niat. Yang kita tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh terdahulu dengan berkat niat, kita dapat pahala sama. Hanya niat. Saking banyaknya niat-niat, tambah banyak pahalanya. Saking kada berniatnya, kada dapat pahala apa-apa. Itulah niat.
Makanya dikatakan oleh Nabi dalam awal kitab-kitab hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah itu akan sah dengan niat. Itu yang baik untuk mendapatkan ridha Allah. Dimulai dari kitab ini muqaddimah, pendahuluan atau pembukaan dari seorang pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan kalimat Bismillah, dan ini adalah sunnah hukumnya. Jadi Bismillah itu memang ada beberapa hukum lain. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 5 hukum. Yang pertama, baca Bismillah itu wajib. Kapan kita baca Bismillah itu wajib? Dalam sembahyang. Karena Bismillah adalah dalam mazhab Syafi'i satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Jadi bila pian kada pakai Bismillah, itu kada sah sholat kita. Karena mazhab kita Syafi'i. Jangan mengumpati orang yang kada Bismillah, itu mazhabnya lain. Itu kalau dimana-mana masjid imamnya kada Bismillah, itu mengumpati, itu lain ajarannya. Beda madhab mereka Hambali, madhab mereka Maliki. Yang mana di dalam ajaran madhab mereka Bismillah itu bukan satu ayat dari Al-Fatihah. Membacanya pun dalam sholat sunnah, bahkan mubah saja, artinya berpahala. Kada ditinggalkan, kada berdosa. Makanya imam di sana bacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di kampung ada tahu ilmunya, ya ada protes. Di sana itu memang ajarannya madhabnya mereka ada sunnah, bahkan hanya sunnah saja baca Bismillah. Lah kita di sini madhabnya mayoritas Syafi'iyah, maka Bismillah itu hukumnya wajib karena bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Jadi Bismillah itu wajib. Ada yang kedua, Bismillah itu sunnah hukumnya. Kapan baca Bismillah itu sunnah? Tatkala kita memulai sesuatu kita mulai itu perkara yang baik. Dan ini pun berdasarkan dalil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Ujar Nabi, setiap perkara apa saja, perkara itu apa saja yang ingin kita buat, yang ingin kita lakukan, dibalik yang memiliki nilai positif, punya nilai bagus, yang ingin kita lakukan ini sesuatu yang bagus. La yubda' fihi bismillah, tapi ada dimulai lawan bismillah dia memulainya, fahuwa aqqa, maka perkara yang kita lakukan itu kurang keberkahannya. Ada beberapa menulis buku di sini mengarang kita, maka dimulai bismillah sunnah. Hendak makan perkara yang baik baca bismillah. Hendak masuk masjid perkara yang baik kita lakukan baca bismillah. Jadi biasa bismillah. Hendak naik kendaraan baca bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang ingin kita lakukan, pakai sendal bismillahirrahmanirrahim. Hendak duduk misalnya bismillah, itu sunnah. Semua yang kita perbuat yang baik sunnah. Hendak guling bismillahirrahmanirrahim sunnah. Pahala yang kita dapat mudah mengamalkannya, cuma jarang diamalkannya. Lagi membaru lapar, lagi bismillah, langsung aja minum saking hausnya, mana ingat bismillah saking haus. Padahal kalau kita mencontoh Nabi dapat pahala, mencontoh Nabi Muhammad, menyehatkan pula secara duniawi, masya Allah. Nah itu yang kedua, soal ada kalanya bismillah ini hukumnya makruh.
Makruh itu apa? Makruh itu dicela oleh agama, kada disenangi oleh agama. Artinya apabila kita meninggalkannya memang kada berdosa. Bila kita melakukannya juga kada berdosa, tapi kurang baik dan tidak disenangi oleh agama. Namanya makruh, dibenci oleh agama. Kapan baca bismillah kada boleh? Makruh. Tatkala kebalikan dari sunnah melakukan perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang jorok, perkara-perkara yang najis. Apa contohnya? Bersuhi berhira anak, ceboki anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau usah berbismillah makruh hukumnya. Ia membersihi selokan, parit najis, tempat kotor, itu kada perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang dibersihi parit misalnya jangan, makruh hukumnya. Nah, jadi makruh. Membuang sampah, masa menimbai sampah Bismillah, kada usah kayak anak melontar di Mina Bismillah. Jadi kada perlu. Itu hukumnya makruh kita pakai bismillah. Yang keempat, bismillah itu ada kalanya mubah. Artinya mubah digawi kada berpahala, ditinggalkan ada dosa. Jadi terserah saja hendak mengerjakan, hendak ada apa namanya mubah. Kapan itu bismillah mubah? Adalah tatkala kita melakukan perkara yang ringan-ringan. Misalnya ini baju botol, mulut pindah, sini mahalani misalnya. Bismillah. Karena tidak ulang. Maka ada Bismillah harus. Apa hukumnya? Mubah saja. Karena ini perkara yang ringan, yang simpel. Dia duduk majelis ilmu, datang kawan, siapa sedikit, Bismillah. Saya kumpul dengan siapa, Bismillah. Wah ini hukumnya mubah, pahala ada, berdosa kan, ada pegawainya. Ambil HP, Bismillah. Mandak pulang, Bismillah. Nah ini kan bisa Bismillah kan? Hukumnya hanya mubah saja. Yang kelima, bismillah itu membacanya haram. Padahal ayat Quran bismillah, tapi membacanya haram. Kapan? Tatkala kita melakukan pekerjaan yang haram. Minum minuman keras, mabuk, miras, kopi miring. Apalagi minuman yang ada tahu-tahuannya, minum Bismillahirrahmanirrahim. Ujar Nabi, setiap perkara dimulai Bismillah barokah. Dikiranya mabuknya biar barokah, umul ngarannya. Minum minuman keras Bismillah haram hukumnya. Karena yang ia lakukan itu haram, baca bismillahnya pun dosa di sisi Allah. Hendak mencuri haram, mencuri. Kulit hari Jumat cari sandal yang bagus, tulang pakai jipon swallow, kulit pakai nevada. Ternyata lain kulitnya juntan. Wah sandal bagus, baca bismillah guru biar berkah. Ya ini pengajian guring nih. Pada mendengar sampai habis. Yang awalnya dia mendengar bismillah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah barokah. Ada barakahnya. Mencuri haram, baca bismillah itu main-main dengan ayat Al-Quran, hukumnya haram. Jadi haram. Berokok berbismillah. Nah, itu bagus. Buat ahli sabza. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lah yang rasanya barokah. Misalnya, ya tergantung hukumnya, tergantung hukumnya karena ulama berbeda pendapat dalam tumbak atau rokok.
mengatakan bahwa merokok itu mubah, boleh-boleh saja. Berarti baca bismillah boleh-boleh saja, mubah. Ada yang mengatakan merokok makruh, berarti baca bismillah makruh. Ada yang lebih keras mengatakan merokok haram, berarti bismillah. Tapi ulun yakin pian merokok pada suatu bismillah. Adalah orang merokok bismillah. Kalau ada jarang, iya. Bismillah. Wah, masya Allah benar. Ini merokok bismillah. Nah itu hukum bismillah itu ada 5. Yang jelas kebanyakan yang apa kita perbuat itu kebaikan, maka memulainya adalah sunnah. Makanya di sini beliau memulai Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Abu Hamid, beliau ini bergelarkan abahnya si Hamid, anak Sidin Hamid namanya. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan kunyah. Kunyah itu gelar yang dimulai dengan kalimat abah atau ibu. Bapak si fulan, ibu fulan. Biasa bahasa abahnya Ahmad, mamanya Ahmad. Misalnya abah fulan, mama fulan. Kenapa orang Arab itu senang pakai kunyah? Karena orang Arab itu apabila dipanggil dengan nama dengan anaknya itu terasa dihormati. Abahnya fulan, itu dia merasa kayak tadi. Nabi kunyahnya apa? Abul Qasim. Bapaknya Qasim itu adalah kunyahnya Nabi Muhammad SAW. Biar anak yang pertama siapa? Berarti abahnya fulan, mamanya fulan. Nah itu kunyah namanya. Dan itu adalah sebuah penghormatan memanggil dengan nama kunyah Rasulullah. Nama beliau Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama kuitan anak kai sama. Kita jaranglah di Indonesia sama-sama. Anak lawan Allah pasti beda-beda. Kai lawan cucu beda. Jangan sama lawan kai karena padahal apa sama. Apalagi kainya orang soleh, kainya orang baik. Mencontoh nama kainya mudahan nasibnya sama kayak kainya. Oh namanya baik. Beliau namanya sama Muhammad bin Muhammad, masya Allah. Al-Imam Al-Ghazali dari daerah Ghazali, Al-Tusi, daerah Tus. Kalau wayah ini kubur beliau itu disebut negaranya Uzbekistan. Nah, di Uzbekistan itu ada kubur Imam Ghazali di sana, Uzbek. Nah, di situ siapa Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali? Biar kita ceritakan dan kita kenal pengarang kitab ini. Imam Ghazali ini adalah seorang yang ahli sufi. Yang terkenal adalah orang yang akhlaknya luar biasa, keilmuannya luar biasa, karangannya begitu banyak, keberkahan yang didapat dari mana? Ini yang kita pertanyakan. Yang beliau dapatkan keberkahan itu berkat ayahnya, artinya berkat orang tuanya. Kenapa orang tuanya? Padahal beliau ini abahnya orang biasa, lain seorang kiai, bukan ulama besar, bukan wali besar, tapi beliau ini berkat doa orang tua. Nah, ini doa ibadah, doa kuitan. Kenapa orang tua hasilin? Orang tua hasilin yang bernama Muhammad itu cinta dengan para ulama. Karena kecintaannya, muhibbinnya, mahabbahnya kepada para ulama, setiap ada kajian ilmu, pengajian, abahnya senang hadir majelis ilmu. Setelah hadir niatnya, nah ini niat kan, niatnya macam-macam yang baik-baik. Lalu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahan aku punya zurriyat alim kayak Sidin ini. Itu aja doa. Hadir majelis ilmu, ketemu orang alim, beliau berdoa kalau memandang orang alim itu, ya Allah, mudahan anakku kena alim kayaknya.
Ada acara tabligh akbar, majelis-majelis di sana, banyak penceramah. Beliau pun berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku kena pintar, bisa berceramah, berdakwah kayak ini Allah. Akhirnya berkat doa orang tuanya tersebut, Allah karuniailah beliau 2 anak yang dua-duanya, yang satu namanya Ahmad, saudara Imam Ghazali ini, itu terkenal dengan ahli ceramah, pendakwah. Sedangkan Imam Ghazali Allah takdirkan menjadi orang yang ahli ilmu, yang ilmunya luar biasa, kealimannya luar biasa. Makanya kitab-kitabnya, karangan-karangannya pun sampai sekarang dibaca di mana-mana, termasuk kita yang membacanya di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan keberkahan daripada Imam Ghazali tersebut, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Inilah Imam Ghazali. Bagaimana riwayat hidupnya? Jelas panjang, penuh perjuangan, penuh mujahadah. Begitulah orang-orang saleh untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, segala puji bagi Allah yang sebenar-benarnya pujian. Jadi memulai dengan alhamdulillah sunnah. Salawat dan salam juga tercurahkan kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Beliau berkata, ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu. Jadi memanggil kita wahai saudara, wahai dan sanakku yang senang, yang ingin dengan mencari ilmu agama, yang telah menunjukkan hikmah yang tinggi, semangat yang tinggi, dan rasa sangat haus terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan, artinya kita menuntut ilmu niatnya untuk mencari dunia, untuk mencari titel, untuk mencari jabatan, untuk mencari popularitas, ini yang dimaksud beliau, dan terkemuka di kalangan masyarakat, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu, dan mengumpulkan akan kekayaan dunia tujuannya, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu. Jadi makanya yang paling pertama tadi ulun pesankan, apa niat kita mencari ilmu? Karena orang mencari ilmu macam-macam. Yang kenapa mencari ilmu sekolah? Supaya dapat titel. Yang kenapa mencari ilmu sekolah? Supaya dapat jabatan. Yang kenapa mencari ilmu sekolah? Biar aku jadi penceramah terkenal, banyak jobnya, banyak duitnya, sugih aku. Nah ini tujuannya kan beda. Apa tujuanku mencari ilmu agama? Misalnya aku mencari ilmu agar viral, supaya aku bisa jadi selebgram, tiktokers, jadi youtubers dan lain hal sebagainya. Misalnya, maka niat-niat tadi itu kata beliau, tatkala engkau mendapatkan ilmu, sesungguhnya engkau telah menghancurkan agama. Jadi kita perbaiki anak-anak kita, tanamkan niat yang baik tatkala mereka sekolah, tatkala mereka menuntut ilmu bukan untuk cari kawian, bukan untuk mencari jabatan, bukan untuk mencari apapun dengan dunia, tapi cari ilmu untuk kita selamat dunia sampai akhirat. Cari ilmu agar kita diridhoi oleh Allah SWT. Itu harusnya tujuan kita dalam menuntut ilmu agama. Dan membinasakan dirimu sendiri dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia. Maka perjualanmu itu adalah sangat rugi, dan perniagaanmu itu adalah sebagai sesuatu yang menghancurkan dirimu dan mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat manusia. Dan dia juga akan merasakan kerugian ketika ini guru yang mengajarimu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perampok. Jadi ibaratnya jadi guru yang mengajari ilmu itu seperti guru yang menyerahkan pedang kepada siapa? Kepada seorang perampok.
lalu digunakannya untuk merampok orang. Nah, akhirnya yang ada bukannya mendapatkan kesuksesan, tapi malah mendapatkan kesengsaraan nantinya di akhirat. Kenapa mereka ulama Nabi itu senang memisalkan sesuatu? Karena permisalan itu lebih mudah dipahami, ditangkap untuk kita. Mungkin kalau penjelasan gini-gini udah jabarkan selesai. Kalau ada permisalan, dan itu banyak memisalkan sesuatu. Misalnya kata Nabi SAW, kita ini semua mukmin saling bersaudara. Persaudaraan seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Apabila satu sakit, yang lain akan merasakan sakitnya. Kalau kita gambarkan ya, kita aja punya tangan kejepit, gigi sakit. Yang sakit mana? Gigi kita. Tapi yang menangis mata. Yang kadang mau guring mata. Yang pusing kepala. Yang sakit telinga. Sementara orang ribut, padahal yang sakit hanya gigi, tapi seluruh tubuh merasakannya, meriang awak, panas awak, menyembelih awak. Itulah menunjukkan saudara satu dengan yang lain seperti satu jasad. Kita ini saling bersaudara. Ujar Nabi, bila yang satu kena musibah, berarti kita juga merasa sakitnya dengan musibah, maka tanggunglah bersama dengan membantunya dan sebagainya. Itulah permisalan dalam sebuah ilmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, man a'ana ala ma'siyatih walau bi syatri kalimat kana syarikan lahu fiha. Ujar Nabi, siapa yang menolong orang lain melakukan sebuah kemaksiatan walaupun hanya dengan setengah kalimat saja, maka orang itu dikira berfungsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Hati-hati. Makanya biar benarkannya, biar apa yang kita sampaikan ini juga membawa keberkahan. Pun yang disampaikan ilmunya bagus, tapi yang menangkap orang dengan niat yang kada baik melakukan sesuatu, maka kita yang menyampaikan takut termasuk orang yang membantu dia untuk melakukan kemaksiatan. Makanya orang zaman dahulu mengajarkan sebuah ilmu pada sembarangan dilihat muridnya siapa, guru minta amalan supaya apa? Supaya orang untuk melawan Allah, supaya pilihan sebentar senang melawan Allah. Berbahaya. Makanya itu pada sembarangan orang-orang memberikan ilmu dilihat dampaknya apa. Nanti kalau dia melakukan ilmu itu untuk kemaksiatan, maka sang guru pun takut dia termasuk orang yang berfungsi dalam membantu maksiat, dapat dosa juga. Orang hendak mencuri, biar bantu, apa bantuannya? Si anu itu kosong lah rumahnya, ini kosong seminggunya, pulang umroh. Maka dengan kalimat tadi itu kata Nabi, walau hanya separuh kalimat, apalagi banyak, kosong seminggu, kata dia mendiami, CCTV-nya dimati, nanti dipadahinya pulang. Tambahnya malingnya semangat mencuri, maka kalau dia melakukan dosa tadi, maka kita takut kecipratan dari dosa tersebut karena membantu dia untuk melakukan kemaksiatannya itu. Jadi dalam mencari ilmu pun demikian. Dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridhaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai berbicara, maka hendaklah engkau bergembira, senang, karena para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan akan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampunan bagimu apabila engkau berjalan. Masya Allah, kita ini punya niat jujur menuntut ilmu, itu yang namanya malaikat merahmati kita dengan sayap-sayap. Binatang-binatang yang ada di darat dan di lautan senantiasa memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Makanya niatnya, aku niat menuntut ilmu karena Allah Ta'ala ridha, mencari ridha dan mencari rahmatnya.
Nanti niat lagi sampai minggu depan aku hendak niat lagi hadir majelis ilmu, maka kita termasuk orang si penuntut ilmu. Seandainya meninggal dunia, maka mudahan meninggal kita sebagai penuntut ilmu, meninggalnya syahid. Seandainya kita hidup pun dalam keadaan status penuntut ilmu, maka kita pun akan mendapatkan rahmatnya malaikat, mendapatkan ampunan yang dibacakan oleh para binatang-binatang yang ada di darat dan di laut yang luar biasa. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahwa hidayah itu adalah buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada yang namanya bidayah, yaitu permulaan. Makanya kitab ini disebut hidayah permulaan untuk mendapatkan hidayah. Jadi hidayah ini anugerah dari ilmu. Tatkala kita mencari ilmu, maka di situ akan bisa hadir. Walaupun hidayah itu bukan kekuasaan kita mendapatkan, karena hidayah itu datangnya dari Allah. Kita hanya berusaha untuk mencari dan mendapatkan hidayah tersebut. Makanya kita kajilah kitab hidayah untuk permulaan cara mendapatkan. Ada pun namanya nihayah, itu kesudahan. Lalu hanya namanya nanti ada kitab Nihayatul Hidayah. Itu kitabnya ada juga karangnya Nihayatul, kesudahan daripada hidayah. Itu sudah biar naik pangkatnya luar biasa, hanya mengkaji nihayah. Nah, mudah-mudahan kita mengkaji Hidayatul Hidayah ini nantinya Allah berikan kita taufik hidayahnya, Allah tuntun kehidupan kita secara zahir maupun batin. Maka dengan itu semua selamatlah kita menjalani kehidupan dunia sampai akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari muqaddimah Imam Al-Ghazali ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, dapat tetap istiqomah menuntut daripada ilmu agama yang mana tidak lain tujuan kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis ala mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita bisa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wafa'na ya karim wafa'na ya arhamar rahimin. Wafa'na ya ta'ala ya rabbal alamin. Faqihna wa yuhdina wa inna la ilaha illa anta wa shaykhuna wa astur uyubana wa uyuba ma'allimina 'anna la tadhhab barakatuh.